الرحمن الرحيم. Saya sering perhatikan ketika ada seorang imam berdoa, sampai panjangnya doa, makmum pada nantuk. Pas begitu mengakhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Keras suaranya, hilang nantuknya. Hilang nantuknya kan ada dua sebab. Tapi saya ambil yang baik sangka, bukan buruk sangka. Rabbana atina fid dunya karena sudah ditutup doanya. Makanya dia langsung terbangun dan semangat. Amin. Alhamdulillah, mau tutup doa. Itu kalau kita fikirkan buruk sangka. Tapi kalau saya bicara baik sangka, kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, saking indahnya doa, tersentuh hatinya, dia ingin selamat dari siksa neraka. Makanya disebut waqina azaban nar, dia langsung amin. Itu baik sangka. Ya, tinggal kita milih mau yang buruk sangka atau yang baik. Mau yang baik kan? Nah. Jadi bukan tujuannya kalau Rabbana berarti sudah berdoa mau tutup. Karena biasa di Indonesia selalu di akhir doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya saya suka kadang-kadang Rabbana saya di tengah. Begitu saya sebut Rabbana, saya dengar suara jemaah amin. Terus saya baca lagi doa ni. Oh, belum selesai ya. Karena sudah terbiasa. Tak apa-apa sekali-kali rubah kebiasaan. Ketika di akhir hadis ini hadis panjang, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Saya suka hadis ini. Sebenarnya cukup panjang, tapi saya lagi singkatkan saja. Kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat nerakaku? Kata malaikat, pasti akan jauh lebih takut. Di akhir majlis, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikatku, aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku yang hadiri majlis ilmu itu. Sebenarnya Bapak Ibu, yang menarik hati saya ketika baca hadis ini, anda silahkan buka di Google, bisa anda cari. Luar biasa indah hadis ini. Yang menarik hati saya ketika Allah berkata di ujung hadis, Ushhidukum ya malaikati. Saksikan wahai malaikatku, aku telah mengampuni, bukan akan mengampuni, tapi telah mengampuni dosa-dosa hambaku yang hadiri majlis ini. Menurut saya, kalau Allah menjanjikan diampuni dosa kita, tidak perlu ada saksi. Kalau kita maafkan orang, atau misal ada urusan hutang dan kita ikhlaskan, mesti ada orang saksi. Supaya besok-besok jangan rubah hati, rubah fikiran, tagih lagi. Betul? Ada saksi. Allah mengampuni kita. Ini sebuah karunia kan? Sebuah karunia tidak? Sebuah anugerah tidak? Hadiah dari kemuliaan Allah tidak? Ini semua hadiah dari Allah. Jadi kalau ini sebenarnya karunia dari Allah, buat apa Allah bawain saksi? Ini juga kalau Allah mau ampuni, alhamdulillah. Kalau Allah tidak mau ampuni, berarti kehendak Allah, kita tidak bisa apa-apa. Tapi coba bayangkan, saking ingin Allah menenangkan hati kita sebagai hamba, Allah bukan berkata aku ampuni dosa kalian, tapi Allah jadikan malaikat yang sudah hadir di majlis itu, Allah jadikan mereka saksi. Saksikan wahai malaikatku, aku sudah mengampuni dosa-dosa hambaku. Muncullah seorang malaikat berkata, ya Allah, ada satu orang yang datang di majlis ini tapi tidak ikhlas. Ini berita buruk ini. Kok malaikat bisa tahu sih? Ikhlas itu kan isinya di mana? Di hati, bukan di hati, bukan di gantung, dompet, apa? Di hati. Ikhlas isinya di hati. Tapi kok bisa malaikat tahu? Bapak Ibu, yakini yang hanya tahu isi hati kita hanya Allah, bukan malaikat. Tapi kenapa malaikat berkata, ya Allah, ini ada satu orang, nampaknya dia hadir majlis itu tidak ikhlas.
Allah langsung bertanya sama malaikat, dari mana tahu dia tidak ikhlas? Dia memberikan tanda-tanda. Ini orang datang, ya Allah ada hajat. Dia janji sama seorang ibu, atau janji sama seorang jamaah, ketemu di depan Masjid Trans. Ternyata ibu tunggu kedatangan tamunya yang sudah janjian. Ternyata tamunya telat. Mulai majlis ilmu, ibu yang sedang menunggu, dia tidak berkenan tunggu lama. Dia mau ikut majlis ilmu. Datanglah orang yang sudah janjian, cari ibu di mana? Ibu di mana? Kok saya janjian? Oh maaf, saya sudah di dalam majlis. Akhirnya ibu itu ikutlah. Ya udahlah, saya ikut sekalian. Biar nanti habis majlis kita bertemu. Berarti tujuan utama dia datang untuk majlis atau untuk janjian? Ada yang janjian hari ini? Ketemu di studio atau apa? Trans studio? Atau mau kemana? Janjian ketemu saya. Tapi coba bayangkan, lihat karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tanda-tanda yang bisa menimbulkan di malaikat, ini orangnya tidak datang tujuannya. Jadi seolah-olah mereka memberikan kepada Allah, apakah ini gimana keadaannya? Apakah sama juga diampuni atau apa? Karena ini bukan datang ke majlis ilmu, dia cuma datang ada janjian. Allah SWT apa jawabannya Allah kepada malaikat? Wa huwa qad ghafartu lahu. Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Dia juga aku ampuni dosanya. Bukan karena niatnya, bukan karena perbuatannya, tapi karena berkah majlisnya. Apa kata Allah SWT? Saya tidak mau merusakkan kebahagiaan orang yang ada di majlis ini karena keburukan niat si fulan. Justru keberkahan kebahagiaan mereka dan niat tulus jamaah, Allah lumpahkan keberkahannya kepada orang yang hatinya tidak tulus. Subhanallah. Saking mulianya majlis ilmu, orang yang tidak tulus hatinya, tidak ikhlas, yang bukan tujuan utama datang ke majlis ini, dia justru diampuni. Kira-kira gimana yang datang untuk majlis ini? Gimana yang datang untuk menggali ilmu, mencari ilmu? Di majlis mana saja. Kalau orang saja yang tidak niatnya tulus untuk hadiri majlis ilmu, Allah ampuni karena keberkahan majlis. Betapa niat dan besar pahala di sisi Allah bagi jamaah yang datang. Ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan, ada yang naik taksi, ada yang naik Grab, ada yang naik mobil pribadi, ada yang naik motor. Subhanallah. Langkah-langkah kita semua, insya Allah saya doakan tidak ada yang sia-sia. Bahkan saya harap sebagaimana langkah-langkahmu, kesulitan dan halangan yang kita hadapi sepanjang perjalanan kita, mudah-mudahan Allah balasnya, termasuk kita kembali lagi ke rumah masing-masing. Setiap langkah-langkahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat jamaah sekalian, itulah majlis ilmu dan majlis zikir. Makanya saya minta mulai hari ini basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Ada seorang tua, orang Badui, datang majlis ilmu di Masjid Nabawi. Mendengar seorang ulama menyampaikan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lir rahman. Dua kalimat ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah. Orang Badui ketika mendengar hadis ini, dia berkata, sudah cukup saya belajar ilmu hari ini. Terima kasih guru, terima kasih ulama. Dan dia tinggalkan majlis.
Semua jamaah yang ada di sekitar dan lingkungannya kaget. Bingung kok orang Badui datang jauh-jauh. Kita bisa tandai orang Badui karena pakaiannya atau karena bahasanya. Dia bukan orang kota tapi orang kampung. Datang dari Padang Pasir, ziarah Masjid Nabawi, hadiri majlis. Begitu dengar hadis ini, dia langsung berdiri dan dia pamit pulang. Ketika dia dalam berjalan pulang, diingatkan, dikasih tahu sama anaknya, semenjak ayah saya mempelajari hadis ini, tidak pernah berhenti mengamalkan. Bahkan setiap bertemu orang, dia berkata, Assalamualaikum, 2 kalimat, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Sampai ke rumah, bertemu istrinya dan keluarganya, 2 kalimat, istrinya 4 ya, 2 kalimat. Orang Badui biasa istrinya 4. Kalau saya orang kota bukan orang Badui ya. Jadi sayang sekali ya. Dua kalimat, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bertemu dengan anaknya, 2 kalimat, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, artinya berat, saking besar pahalanya. Dan dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Setiap hari begitu. Setiap hari begitu. Sekian lama sampai kedatangan sakratul maut. Saat dia sakit, menghadapi sakratul maut, dia kumpulkan keluarganya, istri-istrinya, 4 ya, istri-istrinya. Dia kumpulkan istrinya, kumpulkan anaknya, dan dia berkata sama keluarganya, 2 kalimat, mohon dijaga, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, langsung meninggal dunia. Ini husnul khatimah yang dahsyat. Bapak Ibu, kalau berharap husnul khatimah, mulai hari ini jangan lepaskan zikir dari lidahmu. Terus berzikir. Salawat boleh, subhanallah boleh, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah, dan banyak amalan-amalan yang lainnya. Mudah-mudahan insyaAllah dengan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran buat jamaah sekalian. Makanya kalau berkenan, nanti ada tim kami di belakang, kami ada program bisa belajar Islam sedari awal. Apa inti daripada program ini? Mengajak jamaah untuk bergabung dengan keluarga besar bisa, agar bisa anda belajari kisah-kisah Nabi Muhammad sekaligus belajar amalan sehari-hari. Dan saya usulkan, kalau Bapak Ibu sudah pulang, kalau bisa anda beli 1 buku sangat bagus, InsyaAllah ada di toko-toko buku, karya Imam Ibnul Qayyim, dan sudah saya menemukan terjemahan bahasa Indonesia. Menurut saya buku ini yang terbagus untuk mempelajari, menyampaikan sehari-hari Nabi Muhammad. Saya baca banyak buku, ini yang paling bagus. Bahasanya sederhana, amalannya hadis-hadis yang sahih, dan juga luar biasa indahnya. Nama judul bukunya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Anda bisa download juga di internet. Kalau tidak mampu beli, karena dia kalau tidak salah 2 jilid besar, cukup besar, tapi luar biasa, seindah-indah buku yang saya baca menjelaskan sehari-hari Nabi Muhammad. Karya Al-Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim. Dan buku-buku beliau semuanya sebenarnya sangat bagus, sangat indah bahasa beliau. Di antaranya buku Zadul Ma'ad. Ma'ad, D, terakhir D. Zadul Ma'ad. Kata guru saya, fantas dan layak setiap orang Muslim memiliki buku ini dan disimpan di sebelah tidurnya, tempat tidur. Supaya sebelum tidur dia baca 1 halaman. Agar mampu dia bisa mengenal Rasulullah SAW lebih baik. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan insyaAllah majlis kita ini mendapatkan berkah di sisi Allah SWT. Yang berkenan nanti jamaah sekalian bergabung menjadi keluarga besar dari yayasan kami, dan mudah-mudahan insyaAllah menjadi keluarga besar wakaf yang menjadi tempat pusatnya Al-Quran. InsyaAllah saya berniat untuk menjadi pusat yang terbaik, bukan hanya untuk Indonesia, tapi insyaAllah untuk membawa cahaya Al-Quran untuk seluruh dunia.
Saya percaya dan yakini masa depan Indonesia insyaAllah akan semakin baik, dan mudah-mudahan kita bersama-sama beramal, berinfak agar kita mampu menjadikan negeri kita Indonesia menjadi negara Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirina hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ihdina fi man hadait. Berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, banyak nikmat yang kami terima, kami belum mampu mensyukurinya. Kami menerima nikmat Islam, tambah kami minta. Ya Allah, kami mohon ridhamu dan surgamu yang selalu kami minta. Ya Arhamar Rahimin, rahmatilah kami. Rahmatilah kami dalam kehidupan kami. Rahmatilah kami dalam rumah tangga kami. Rahmatilah kami saat kami memimpin anak kami. Rahmatilah kami saat kami lagi jalan menuju dan mencari ridhamu. Ya Allah, rahmatilah kami di setiap waktu dan setiap saat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, aku mohon, berilah kepada kami kemudahan dalam segala urusan. Anugerahlah kepada kami taufikmu agar kami mampu menjadi hamba-hambamu yang salih-salihah. Anugerahi kepada kami dan keluarga kami menjadi keluarga Al-Quran, penghafal Al-Quran, yang mengamalkan isi Al-Quran, yang berakhlak-akhlakul Quran. Dan kumpulkanlah kami di hari kiamat bersama Ahlul Quran dan menerima syafaatnya Al-Quran. Allahumma ya Allah, berilah kepada kami keberkahan rezeki yang bisa membawa kami ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas izinmu ya Allah, kami sama-sama berkumpul di masjid ini, menghadiri majlis ilmu ini, yang mudah-mudahan majlis ini menjadi saksi baik bagi kami di hadapanmu hari kiamat. Ya Allah, atas izinmu dan takdirmu kami berkumpul bersama-sama. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, aku mohon tidak ada di antara jamaah yang terhalal menjadi ahli surga. Ya Allah, aku mohon tidak ada di antara jamaah yang tertulis namanya tidak boleh bertemu Nabi Muhammad di hari kiamat. Ya Allah, aku mohon jangan ada di antara nama kami yang menjadi ahli neraka. Kami akui banyak kesalahan kami, banyak dosa kami, banyak kelemahan kami, kebodohan kami terhadap agamamu ya Allah. Tapi kami masih mengharapkan dan kami tidak putus asa memohon dan mengharapkan ampunanmu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, dengan asma'ul husnamu, dengan nama agungmu, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, selepas majlis ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya. Diampuni segala dosanya, dosa besar, dosa kecil, dosa terang-terangan, dosa sembunyi, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya. Diselamatkan setiap langkah-langkahnya. Aku mohon ya Allah untuk semua jemaah yang hadir, selepas majlis ini tertulis nama kami, hamba-hamba yang mendapatkan ridhamu ya Allah. Karena kami yakini saat kami mendapatkan ridhamu, kami pasti bahagia selamat dunia akhirat.
Berilah kepada negeri kami pemimpin yang taqwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang ikhlas untuk agamamu dan ikhlas melayani rakyatnya Dzal Jalal wal Ikram. Ampuni kedua orang tua kami, sayangilah mereka ya Allah. Kami tidak mampu membalas kebaikan mereka. Kami serahkan kepadamu ya Allah, jadikan orang tua kami mulia di sisimu dunia akhirat. Ampuni saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, anugerahkan kepada kami taufikmu untuk kami mampu istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.